Hai guys, balik lagi di channel Farah deh. Nah, konten kali ini aku itu mau makan biasa, makan ini biasa, tapi aku mau cobain. Ini tuh ada menu baru, bukan menu baru, kayak sambal versi baru. Jadi dia itu pelopor sambal 1 liter. Jadi namanya itu nyambel.idn gitu. Jadi dia tagline-nya itu nyambel yuk gitu loh. Jadi ini punyanya salah satu food vlogger, itu punyanya si MG Dalena. Sebenarnya sih ini keluarnya tuh udah lama ya, jadi dari Agustus 2020. Tapi aku baru nyobainnya sekarang. Nah, ini kan harusnya belinya tuh yang 1 liter, tapi kemarin tuh sempat kehabisan. Kalau nggak salah ya. Jadi itu aku udah kayak ordernya sebenarnya udah lumayan lama gitu loh. Itu yang 1 liter itu harganya 250.000. Tapi kemarin aku belinya itu yang ukurannya kecil, yang 150 ml-nya itu. Dan aku ordernya itu yang nyambel ini sambal baby cumi sama sambal bawang Surabaya. Ini yang paling laku. Jadi yang best sellernya itu ini nih. Dia nih si sambal cumi. Baby cumi, satu lagi ini sambal bawang Surabaya. Nah, aku mau makannya ini sekarang, dan makannya itu formatnya aku ya kita biasa pakai yang di rumah aja. Jadi kita bisa pakai telur, pakai tahu, pakai tempe, atau pakai digorengin ayam atau gorengin bebek, apa aja. Kita langsung mau makan. Jadi yang aku mau makan sekarang ini nasi pakai telur dadar, terus pakai sayuran di kangkung, terus sama pakai tempe. Ada tempenya 4 nih. Jadi ini sebenarnya ini bukan nasi merah, nasi putih, tapi dicampur nasi merah, jadi 1:1. Jadi masih kelihatan kayak nasi merahnya. Nah, yang pertama aku mau cobain itu ini yang sambal baby cuminya dulu. Ini sambal baby cumi ini kan ukurannya 150 ml ya. Ini tuh harganya 45.000. Dan ini termasuk best sellernya yang tadi aku bilang, itu sekitaran lakunya itu 1.200 lah terjual. Kalau yang si bawang Surabaya nih lakunya berapa ya, 1.500 apa. Ini yang lebih banyak laku tuh yang si bawang Surabaya. Harganya sih hampir sama, 45.000 nih. Jadi ini tuh ada lapisannya lagi, ada apa, aluminium foil ya. Nah, baby cuminya ini aku pakai 1 sambal dulu ya, 1 sendok makan sambal ya. Ini pakai nasi, pakai telur, sambal. Oh, ini potongan cuminya nih. Ini potongan cuminya lumayan sih, nggak terlalu tipis juga, agak tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan pakai nasi, pakai kangkung, sama pakai tempe. Sederhana ya Bu, tapi kita cobain. Bismillah. Pedas, asin, lebih ke asin karena ini baby cuminya ya, asin. Ada rasa manisnya juga sedikit. Ini mirip-mirip sama sambal asep nih, tapi ini lebih asin. Tapi cuminya agak-agak berasa keras gitu. Ini masih ada rasa manisnya, manis pedes gitu lah. Tempe. Tapi kata aku lebih ke asin sih ini. Tapi ini tipe sambalnya yang masih bisa dinikmatin, bukan sambal yang pedes jeder gitu, bukan. Masih oke lah dinikmatin. Aku mau kasih lihat cuminya nih. Cuminya tuh potongannya kecil-kecil, tapi tebal lumayan. Kita makan bawang Surabaya dulu. Enggak netes-netes guys.
Ini si bawang Surabaya kita taruh di pinggir sini. Cobain sambalnya dulu. Sambal bawang Surabaya tuh khas banget gak sih? Kayak bawang putihnya nih kuat, ini seger, pedes. Kayaknya untuk pedesnya lebih pedesan bawang Surabaya dibandingin baby cumi, karena dia langsung membekas gitu. Jadi menurut aku ini dua-duanya sih sebenarnya the best, karena aku memang milihnya tuh yang best sellernya gitu, yang paling banyak lakunya di Shopee. Sebenarnya dia tuh variannya ada juga kayak sambal ganja, sambal padang cabai hijau. Tapi yang paling banyak laku tuh yang ini. Ini masih ada potongan cabenya gitu loh di sini, dan ada masih daun jeruknya utuh di bawang Surabaya itu. Lebih menggugah yang bawang Surabaya. Tapi kalau ini misalnya nggak ada lauk, sambal ini sama baby cumi aja udah enak. Pedas, udah makin pedas. Ini sih lebih pedesan serius bawang Surabaya, pedas banget. Kalau Surabaya kan terkenalnya ada sambal burudi, tapi entah kenapa ya, yang burudi itu kayaknya nggak sepedes dulu gitu. Dulu tuh kayak pedes banget, sekarang nggak terlalu pedes menurut aku. Pedesan ini ya. Tapi ini untuk harganya 45.000, murah apa mahal sih? 150 ml 45.000 yang baby cumi maupun bawang Surabaya. Menurut kalian mahal apa murah? Komen di bawah. Murah atau mahal? Karena mungkin karena udah ada nama kali ya. Udah gitu punyanya si MGD Lenov juga. Nih nasi terakhir. Ini event pakai nasi doang aja tuh udah enak. Ini aku pakai telur lagi. Mainnya. Tempenya sampai lupa. Yummy. Yummy. Kalau mau pakai telur dadar, masukin pakai bawang Surabaya, dikocokin sama telur. Kalau mau coba variasi lain, tapi sebenarnya enakan cocol kayak gini. Pedas banget. Ini lebih ke manis. Manis, pedas, asin. Ini sambal bawang putihnya itu kuat. Tapi kalau aku beli 1 liter 250.000, mahal juga sih. Sampai akhirnya. Five minutes later. Alhamdulillah udah selesai makannya. Ini cukup kepedesan. Kalau aku bilang aku kepedesan, artinya sambalnya ini memang udah cukup pedas. Tapi kalau memang nggak pedas, buat aku kan level pedas aku tuh nggak terlalu pedas banget dan nggak terlalu rendah banget. Jadi kalau menurut aku ini cukup pedas, tapi masih bisa kemakan ya. Bukan pedas yang gledek jeletot gitu, yang susah buat dimakannya sampai orang nggak bisa nikmatin. Menurut aku ini masih bisa dinikmatin buat makan. Jadi kayak misalnya kayak nasi doang aja itu pakai sambal baby cumi itu udah enak, atau pakai telur atau pakai tempe doang, itu tergantung selera kalian. Menurut aku ini udah cukup. Dan ini tadi aku bilang harganya 45.000. Ini satunya itu 150 ml. Menurut kalian itu mahal nggak sih? Apa menurut kalian ya wajar lah segitu harganya karena yang punya si MGD Lenov. Tapi kalau sambal-sambal di luaran sana kan juga ada yang jualnya 25.000, 30.000, tapi mungkin cita rasanya ya atau kurang atau gimana ya, ada juga sih yang enak tapi murah gitu. Kalau menurut aku ini 45.000 mungkin masih worth it lah ya, karena dengan segi rasanya ini tuh masih enak gitu loh.
Jadi memang cocok buat harian nyetok di rumah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pengen masak apa gitu terus bingung mau pakai sambal apa, ini bisa jadi makanan sehari-hari. Ya udah itu aja, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Terus aku harus review makanan apa lagi. Terus jangan lupa kalian selalu jaga protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.